Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita bersama Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Ramli, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Haji Hazani, Ustaz Hilmani, Ustaz Syatibi, para RT, para hujat, hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di masjid ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, kita surat al-Fatihah Imamil Fadil Syekh Muhammad Nawawi Syafi'i Rasulullah Zain Yazmin Zaid bin Yazid Muhammad Sulaiman Rasulullah Imam Ibn Nasir Muhammad bin Ahmad Ibrahim Samarkandi Yazid Rasulullah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Fatihah buat para donatur yang sudah memberikan konsumsinya buat pengajian kita. Bil barakah dan karamah suratul Fatihah, mudah-mudahan mereka semua Allah berkahi hidupnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan segala urusan-urusannya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam sehat afiat. Bil janiyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian kita kitab At-Tanbihul Ghafilin, bab zajri an syurbil khamr, bab tentang larangan dari meminum khamar. Ya, khamar itu kan sesuatu yang memabukkan. Ya, jadi kalau sekarang itu kan bukan cuma khamar doang, banyak tuh yang bikin orang jadi akalnya jadi hilang. Ya, lem aibon bisa lem aibon. Ada nggak pernah pakai lem aibon dulu masih muda? Ya kan? Lem aibon dulu waktu zaman saya sekolah itu pel anjing. Ya, pel anjing ya. Jawi, lu kenal pel anjing Jawi? Sering pakai dulu. Ya, pel BK namanya, pel BK. Iya, PLBK buat bikin tenang gitu. Hadirin rahimakumullah. Dulu tuh macam-macam. Nah, kalau sekarang kadang banyak tuh oplosan, adanya di warung jamu biasanya. Ya, belinya pakai kantong plastik. Ada yang di sini tukang jamu yang jualan minuman keras. Biasanya di situ nyarinya. Ya. Itu biar kata pakai kantong plastik, baunya kecium. Ya. Lagi nonton, lu berkapain lu? Enggak nih, sprite apaan begini baunya? Emang gua nggak pernah bandel dulu, begitu bilang. Ya, walaupun kita nggak bandel, teman kita yang bandel-bandel kita tahu lagi baunya juga lain. Ya, kan begitu modelnya. Ya, kantong plastik, disaru-saruin, tapi tetap ketahuan. Belum lagi model obat-obatan yang ada sekarang nih, macam-macam. Nah itu, ya, sesuatu yang bisa membuat akalnya jadi malah lebih bahaya lagi, efeknya buat tubuh. Ya, orang yang pada pakai sabu-sabu awalnya kan begitu, awalnya nyimeng dulu, nyimeng. Tahu nyimeng nggak? Yusuf tahu nyimeng Yusuf?
Ya nyimeng. Nyimeng lain nyimeng gitu. Nyimeng itu kalau nyimeng itu ya, asap itu nggak boleh kemana-mana, mubajir katanya. Jadi itu kalau dia habis pakai ngisep tuh, ya, itu ditahannya lama dulu tuh. Gitu. Ngeluarinnya pelan-pelan, biar pelai katanya. Gitu. Nyimeng. Ganja, kalau nggak ada ganja daun singkong di apa? Dijemur. Kecubung. Kalau dulu kecubung diapain Bang Haji biasanya? Kayak dibuat rokok juga, bukan dibikin sayur. Iya zaman dulu tuh kecubung masih ada punya ya? Hah? Ada kecubung, saya tahu kecubung batu cincin Kalimantan. Ya Bang TV ya? Ya saya belum tahu tuh yang namanya daun kecubung itu yang modelnya tuh kayak gimana. Tapi emang orang suka pada mabuk tuh gara-gara mabuk cubung. Ya, daripada ente mabok cimeng, ame mabok ganja, mabok minum-minuman keras, ame mabok janda, mendingan mana coba ada? Hah? Ya, itu juga. Mas, kenapa dibilang orang mabok janda? Karena orang tuh kalau udah kayak gitu, apa akalnya hilang. Gitu. Ya bininya, anaknya dia inget tuh janda, ya udah gitu. Makanya dibilang mabok janda gitu. Ada begitu. Ya jamaah rahimakumullah. Ya jadi kalau dulu kan dari Nabi kan sesuatu yang memabuk. Cuman kan nanti Nabi jelasin tuh, bukan cuman khamar doang, segala yang memabukkan haram. Gitu jadinya begitu. Ya. Jadi nanti dibuat sama Nabi digeneralisir semua. Walaupun awalnya minum khamar karena kebiasaan orang-orang Arab itu begitu, khamar, mabok, gitu, biasa. Itu orang-orang bule tuh, Pak, dia minum apa khamar itu udah biasa, ya, begitu. Orang kita baru minum seloki aja, seloki itu tahu seloki nggak? Seloki itu kalau kita bilang gelas air jam-jam. Ya itu gelas air jam baru seloki udah mabok. Udah gitu muntahnya toge lagi. Ya Allah, hadirin rahimakumullah, lagu-lagu. Ya Allah, orang mabok tuh kita toyor aja palanya juga jatuh ke got. Nah, lagu-lagu cuman gayanya doang. Emang kalau lagi gitu kan kagak ada takutnya dia. Kagak ada takutnya namanya orang lagi mabok. Cuman kagak ada tenaganya juga kalau udah kebangetan parah maboknya. Dulu waktu saya masih kecil tuh, sekitar tahun 80-an, itu banyak tuh orang-orang dari Gang Haji mana? Gang Haji Maun ya, Gang Masjid Nasrul Minallah. Itu kan di situ banyak tuh. Jawi belum ada, Jawi belum jadi orang situ. Belum tahu. Itu kalau pagi tuh banyak tuh pada nyungsep di got. Pagi-pagi tuh. Itu pada ya Allah, orang Betawi begitu dulu. Kalau sekarang kayak udah nggak ada. Tapi Pak, yang namanya mabok zaman dulu, sekarang udah tua, dia pada bener, otaknya nggak rusak. Tapi kalau obat-obatan narkoba, ya, ini rusak. Nggak lama, paling 5 tahun 7 tahun mati. Karena dosisnya nambah terus. Awal cimeng dulu, habis itu masuk sabu-sabu. Ya, mulai itu kan tuh dia bikin orang ketagihan, gitu. Ya ketagihan. Lalu nanti dosis nambah, nanti masuk ke yang berat, ya heroin, putau bahasanya, ya. Ya itu kalau bahasa pasarannya namanya putau. Itu dia modelnya disuntik. Makanya banyak jadi dokter. Ya. Jadi banyak anak-anak tuh, ya kagak sekolah jadi dokter, nyuntik mulu. Tangannya udah pada hitam disuntikin. Iya begitu Pak. Suntik. Ada yang pakai di hidung, itu rada mahalan dikit dah. Lalu kemudian di kafe-kafe pakai pil ekstasi. Tuh pil ekstasi itu Jawi kalau minum pil ekstasi dia udah gini-gini aja udah. Pokoknya tuh lampu udah nyala-nyala udah gini-gini aja udah. Ekstasi, fly, dunia tuh dia dong yang punya. Begitu, tuh dibuat kayak begitu.
begitu hadirin. Makanya orang tuh kalau pakai sabu-sabu, ya itu bisa nggak tidur 2 hari 3 hari Bang. Makanya tentara kadang kalau lagi perang suka ada yang pakai sabu. Kalau dia lagi jaga tuh, karena siaganya luar biasa tuh. Cuman habis itu kayak orang mati 3 hari tidur nggak bangun-bangun. Makanya tuh kalau yang punya anak begitu tidur tuh nggak bangun-bangun, nah jangan-jangan dipakai sabu-sabu tuh. Cari tuh bongnya, tahu bong nggak? Yusuf ini tahu bong? Bong itu alat hisap sabu-sabu. Dia kan kayak ilmuwan tuh, dibakar dulu. udah kayak Albert Einstein. Model-model zaman sekarang tuh ya. Hadirin rahimakumullah ya. Makanya itu masuk bagian sesuatu yang menghilangkan akal. Itu Bang, zaman sekarang nih modelnya udah macem-macem. Ya, gaya-gaya gitu. Ya, dulu orang jualan narkoba sama perdagangan wanita. Ya. Sekarang nambah lagi perdagangan manusia yang dijual organ tubuhnya. Gitu. Makanya yang badannya seger-seger tuh, ya makanya kan banyak tuh kan TKI kita yang kemarin itu ke Kamboja. Itu banyak yang diambil organnya. Ya. Itu kayak begitu. Jadi orang diculik, ya buat apaan nih? Disuruh kerja susah, mendingan kita ambil aja organnya, matanya, jantungnya, ginjalnya, jual di pasar gelap. Jangan di pasar sini gagal laku, jangan tambah jualan ginjal. Ada paru-paru no Bang Awi no ginjal sampi ada. Itu kayak itu sekarang kejahatan itu udah luar biasa ya, eksploitasi kayak begitu hadirin rahimakumullah ya. Jadi di bab ini bab tentang larangan dari kita meminum khamar. Qala al-faqih Abu Lais Samarqandi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Fadli qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'farin qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an ba'ana Ismail bin Aliyata anil Lais an Abdullah qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yuja'u bisyaribil khamri yaumal qiyamati muswaddan wajhuhu muzriqatun ainahu mundali'an lisanuhu ala zarihi yasilu lu'abuhu yastakziruhu kullu man yarahum min natni raihati. Jadi dalam satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dia mengisahkan ya, dari Nabi SAW tentunya nanti akan didatangkan orang yang tukang minum khamar ya. Orang tukang minum khamar, nggak tahu kalau di sini yang saya tahu tuh waktu tanah lapangan itu masih belum dibangun. Itu masih udah dibangun belum tuh? Hah? Sebelah situ tuh. Ya. Kadang-kadang polisi nangkap orang suka dibawanya ke situ. Apaan di situ tuh suka. Ya. Oh sekarang masih apa kagak? Hah? Terus itu sebelah situ tuh. Nggak ya? Aman udah ya? Hah? Oh udah mati. Ya, ya. Ya jadi begitu ya, alhamdulillah namanya udah pada sadar. Ya kalau nggak sadar mati kan begitu udah namanya. Itu kan buat contoh. Ya makanya kan Pak, kalau yang udah pakai putau, yang udah model nyuntik, ya kalau masih pakai sabu-sabu mungkin masih itulah, ketolong lah. Tapi kalau yang udah pakai putau, ya putau, PT nyebutannya PT ya. Itu yang pakai jarum suntik, itu yang jadi nanti ada suka kena sakit AIDS. Karena jarumnya kan, dia kan dokter gadungan, maka sekolah nyuntik doang. Nah kalau dokter sekali suntik ganti jarum, ini kagak. Memang belinya mahal, patungan, namanya PT, patungan kan gitu. Makanya dikit-dikit, akhirnya sakit. Yang begitu tuh biasanya, ya dari badannya bisa kelihatan. Orang tuh kalau pemakai dari matanya bisa dilihat. Kita lihat aja matanya tuh pemakai kelihatan matanya tuh sayu-sayu.
ngomongnya rada-rada ngambang. Lo mau kemana lo? Lo udah makan lo ya? Itu udah kecanduan berat yang begitu dah. Ya udah. Itu hadirin rahimakumullah. Ya makanya kan kalau di pengobatan yang Abah Anom tuh, waduh orangnya direndam tuh. Ya dibuangin apaan? Racun-racun kecanduannya itu, memang luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ya. Itu yang paling bagus barangnya adanya di Kolombia. Dia punya perkebunan. Itu kayak begitu. Ya, heroin. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Itu biasanya ntar badannya tambah kurus itu. Bukan sakit gula, bukan. Ya, kurus bang kelihatan udah gitu. Ya. Ya ntar nggak lama-lama mati. Itu nggak jarang kok saya lihat. Saya punya kawan-kawan tuh ya ada yang ya udah pada mati duluan gitu. Kita yang nyebayangin jadinya kan gitu. Ya teman kita main bola, cuman kadang-kadang kan salah bergaul dan lain sebagainya. Orang tuanya juga nggak pernah merhatiin nih anak pulang jam berapa, mainnya kemana aja, lalu perilakunya juga nggak pernah diperhatiin. Pokoknya Pak, ciri anak kalau udah pakai obat-obatan, pertama barang suka pada hilang di rumah. Itu ciri pertama. Ya kan? Barang di rumah hilang, kagak ada malingnya. Gitu. Pintu bagus, nggak ada yang kerusak. Nah malingnya dari dalam. Apaan aja dijual, namanya orang kecanduan begitu. Itu sama kayak bapak-bapak kalau kecanduan janda juga begitu modelnya Pak. Lebih ini, udah kagak ingat aja mau bini, udah pokoknya duit ada nih, habis dapat kontrakan nih, udah habis tuh duit. Itu rahimakumullah. Ya namanya mabok gitu. Jadi kayak begitu. Jadi kalau barang-barang anak-anak itu tuh barang suka hilang, handphone hilang, duit hilang, ini hilang. Apaan aja dijualin tuh sama dia. Nah itu udah mulai dah tuh. Tapi nggak tahu, setahu saya kalau data dari kepolisian daerah sini nih hitungannya hitam nih kalau nggak salah. Dulu saya nggak tahu sekarang. Udah merah, bukan merah, hitam. Hah? Ya dulu begitu kan ada gitu ada mappingnya. Itu di Polres tadi mappingnya. Apalagi di Polda, di Polres itu ada ya. Mapping tuh wilayah-wilayah, ini wilayah mana nih? Oh ini masuknya wilayah Gang Tabah, Pancoran gitu. Karena emang ada bandarnya di sini. Polisi tahu, cuman kan dipantau dulu. Ya, siapa aja begitu. Jadi di daerah sana siapa? Itu udah sebenarnya sudah ketahuan semuanya. Cuman lagi diituin aja. Kalau lagi di pur, kalau orang lagi main gitu, lagi di pur diliatin aja deh. Dia kemana aja nih, kesana. Itu ntar polisi yang nyaru, yang nangkep itu tukang goreng-gorengan Pak, tukang goreng-gorengan, tukang gojek gitu. Oh itu tukang gorengan siapa disewa sama polisi saya juga nggak tahu tuh. Ya belum pernah ada tukang gorengan kayak begitu. Tahu-tahu udah informan semua, informan. Belum lagi mata-mata pemakai. Apa disebutnya namanya apa? Cepu. Ya cepu. Ada cepunya juga itu dan itu ya begitu dah hadirin rahimakumullah. Ya makanya tolong anak-anak itu tuh diawasin pergaulannya, jangan dilepas begitu aja, bahaya gitu-gituan. Ya jadi peminum khamar nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam kondisi keadaan muswaddan wajhu, mukanya geseng hitam. Hitam ya. Kalau dibilang hitam ya kayak peci gitu dan hitam ya begitu dah hitam mukanya hitam. Muzriqatun ainahu, matanya biru ya. Jadi udah kelihatan. Mundali'an lisanuhu ala sadrihi, sementara lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Nah lidah kan lidah kalau kita tarik paling panjangnya nyampe mana. Tapi nanti para peminum khamar itu nanti ada rombongan tuh. Makanya kalau kita nanti di hari kiamat kita ketemu sama yang begitu, udah jangan ditanya lagi. Nah, ini pasti minum khamar mulu nih. Kita ngapain? Tuh yang kita ngaji dulu mukanya hitam, matanya biru, lidahnya menjulur sampai ke dadanya.
Lalu yasilu lu'abuhu, air liurnya ngeces saja kalau kita bilang. Ya. Apa namanya? Bercucuran gitu air liurnya. Namanya lidahnya keluar, otomatis liurnya juga. Yastakziruhu kullu man yarahu minatni raihati. Semua yang melihat, semua yang memandang kepada mereka akan merasa jijik ngelihatnya. Ngelihat orang-orang itu. Kenapa? Baunya dia nggak tahan. Bau busuk dari aroma tubuhnya, dari aroma mulutnya. Maka dikatakan la tusallimu ala syurbatil khamri. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada orang-orang yang tukang minum khamar. Wala ta'uduhum idza maridu. Janganlah kalian tengok, jangan kalian jenguk itu tukang minum khamar kalau mereka dalam kondisi lagi sakit. Itu sampai kayak begitu. Tapi kita kalau kita punya teman, tetangga, saudara, ya kita tengokin juga, namanya sakit. Ya doain deh, kasih air biar cepat mati, yang gitu. Ya Allah, kesianan Pak, begitu kondisinya. Ya Allah, kadang-kadang badannya ya udah pada ya, makanya ya ada yang mati, yang kesianan nih Ustadz sama Kiai, yang kesianan nih. Ada orang matinya overdosis, ya. Jarum suntik masih nempel. Itu kalau yang namanya jarum suntik masih nempel, putau udah urusannya. Ya, itu diundang Ustadz Hazani untuk jadi syahadah gitu. Ya kan? Nah dia kagak tahu yang mati siapa, dia mah disuruh syahadah namanya orang. Ya, annahu min ahlil khair. Nah jamaah gak ada yang jawab, diam aja dah. Kata jamaah, gimana khair? Udah matinya lagi jarumnya nempel di tangan, masih khair. Nah kita jadi ustadz patut curiga juga loh. Ya romanya kagak ada yang jawab khairnya nih. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kalau ada yang meninggal anak-anak masih muda, kita tanya dulu, ini matinya kenapa ini dia? Misalnya umur 18, umur 20 itu belum pantas mati Pak, belum pantas. Apa udah mati aja ini dia? Gitu, kita matinya ngapa ini dia? Nggak enak ngomongnya Sat. Ya kalau begitu udah ya. Kita doain aja. Gitu. Makanya saya sering kalau lagi syahadah itu kita doain ini orang min ahlil khair. Gitu. Namanya doain biar kata matinya apa? Ada jarum suntik di tangannya kali aja ya min ahlil khair, kan kita nggak tahu juga. Kali pas dia mau mati ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Ya, tapi jarang-jarang. Tapi kan kita husnuzon boleh. Ngedoain kan boleh. Emang nggak boleh kita doain? Itu hadirin rahimah. Isyhadu. Kalau saya jarang pakai isyhadu, kecuali yang saya kenal banget baru isyhadu. Ya, tapi kalau yang kita nggak kenal, kita doain ini almarhum min ahlil khair. Khair. Gitu hadirin. Makanya kalau di daerah Kalibata sono, Warung Jati itu kan dulu ada Kiai As'ad Zainuddin. Itu kan beliau nggak mau tuh sampai sekarang juga nggak mau memberikan isyhadu min ahlil khair. Ya kalau bilang ente tahu dari mana dia orang baik gitu. Makanya satu waktu ketika sholat jenazah saya disuruh syahadah gitu. Ya kalau orang kita kan taunya khair doang ya. Khair ini kok kalau Ustadz ini nggak ada khair-khairnya ya, gitu taunya nggak tahu khair. Dan nggak tahu khair artinya apaan, dia nggak tahu. Makanya ketika kayak gitu saya cuma bilang ini, kita doakan jenazah ini min ahlil khair. Selesai. Ustadz Syamudin, sini antum, ya Kiai. Ente bagus tuh gituannya syahadahnya. Dia bilang, ente bagus tuh syahadahnya, ya Kiai. Saya tahu Kiai kan nggak mau kata isyhadu. Jadi kita doain aja kan, masa kalau kita doain masih nggak boleh juga. Bener ente doain itu nggak salah. Iya kan kita nggak isyhadu, kita nggak pakai, kita doain ini min ahlil khair. Masa doain nggak boleh? Boleh kan? Boleh doain min ahlil khair itu. Jamaah taunya khair doang. Khair. Makanya kalau nggak ada khairnya lupa nih dia. Ustadznya lupa nggak pakai khair. Di belakang subhanallah, baca subhanallah. Emang lu kira kunut?
Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di sini agak keras nih disuruh. Kalau jalan jangan ucapin salam sama yang begitu. Kalau sakit jangan tengokin. Kenapa? Saking gedeknya sama orang-orang tukang-tukang minum khamr begitu. Wala tusallu alaihim. Jangan kalian sholati orang-orang itu. Jangan disolatin kalau mati. Gitu. Sampai kayak gitu. Jangan disolatin kalau mati. Makanya hadirin rahimakumullah. Kalau kita tahu nih orang, kita tahu memang kalau Ramadan dia nggak pada puasa. Ya kan, kerjaannya ngerusak mulu di kampung, mabok lah, apalah. Ya, tahu-tahu mati nih orang, nekat udah mati aja lagi kan. Akhirnya kan kita diundang nih. Hadirin, yang namanya sholat jenazah itu kan biar kata satu orang satu kampung cukup nggak? Cukup. Kenapa? Sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Jadi satu orang menyolati itu cukup kafaan jami'ihim, itu cukup buat semua. Jadi satu orang mewakili sekampung. Kecuali sekampung kagak ada yang mau nyembayangin, dosa semuanya. Tapi kalau ada perwakilan seorang dua orang, aman. Apalagi kita orangnya begitu. Ya mohon maaf dah, aneh kagak ada waktu nyolatin, yang lain aja dah ya gitu. Bukannya kita nggak ada waktu sih, emang kita ogah nyembayangin dia gitu. Orang begini gila mati nyembayangin. Nah hidupnya aja nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Orang puasa lagunya perak banget di kampung kita. Ya, nongkrong dekat rumah habis asar ngerokok, ngopi bulan Ramadan. Apa kagak ngeledek model begitu. Makanya tandain aja, awas lu mati lu, boga sembayangin. Yang lain biarin sembayangin. Cukup udah, boleh nggak begitu? Itu hak kita kok nggak mau nyembayangin. Yang lain masih ada tuh, RT ada, RT aja sembayangin. Ya kan? Makanya kadang-kadang ada orang yang meninggalnya bunuh diri ya. Kan orang bunuh diri disolatin apa kagak? Disolatin Pak, tetap orang bunuh diri ya. Walaupun ada yang mengatakan nggak usah, tetap yang bunuh diri itu tetap disolatin ya. Cuman itu aja dah, tahu diri juga. Ini udah tahu kan keluarganya bunuh diri, diundang masjid banyak banget. Sono diundang, ustaz dikumpulin. Nah orang kan serba salah. Ini katanya mati kan bunuh diri nih dia. Nah gantung diri nggak lihat ada di TV, beritanya kan gitu. Nah nyodang, udahlah, udah tahu kayak begitu. Akhirnya kan apa? Kalau ngundang itu fitnahnya jadi makin banyak. Ya udah dah, nggak usah pakai ngundang banyak-banyak, udah bayangin di rumah aja udah dah. Itu udah ngundangnya dah, Ustadz ke rumah. Ustadz siapa nih? Yang mana aja deh, Ustadz yang mana aja dah. Pak RT juga nggak apa-apa deh, suruh sembayangin. Kalau Ustadz kagak mau, sembayangin kita sembayangin nggak apa-apa. Ya, sembayangin terus doain. Saat syahadahnya ntar aja dah ya. Ya, nggak usah pakai syahadah, udah langsung aja nah. Nama tuh bunuh diri Pak, nggak usah pakai syahadah kali. Udah. Kita bingung syahadahnya kalau bunuh diri mah. Itu udah, sembayangin udah. Di rumah aja dah, di rumah. Itu nggak usah pakai. Yang penting kan jenazah kalau udah disembayangin udah boleh dikuburin. Kalau dia belum disembayangin belum boleh dikuburin Pak. Sembayangin dulu, sembayangin kuburin. Dia begitu. Ya. Jadi begitu, jangan disolatin tuh. Jangan engkau menyolatkan orang-orang yang minum khamar kalau mereka mati. Wa qala Masyruq mengatakan syaribul khamri ka'abidil wasani. Orang yang tukang minum khamar itu kalau disama-samain, dimirip-miripin, itu mereka seperti orang yang menyembah berhala. Sama. Itu. Artinya dianggap sebagai orang yang mempersekutukan Allah, melakukan dosa besar. Ya. Wa syaribul khamri ka'abidil Lata wal Uzza. Dan para peminum khamar itu, ya tukang minum khamar itu sama seperti para penyembah Lata dan Uzza, penyembah berhala. Itu nggak ada bedanya. Ya, yakni yang dimaksud mereka itu orang yang minum khamar itu sama seperti penyembah berhala, penyembah Lata dan Uzza. Maksudnya apa? Maksudnya inistahalla syurbah.
kalau orang-orang ini menghalalkan meminum khamar. Minum khamar ini nggak apa-apa bro, halal, sama kayak minum kopi bro, gitu. Bang lu minum khamar nggak boleh, dosa haram, nggak boleh di Quran. Ustadz udah sering ngomong, ustadznya ngajinya kurang selembar katanya. Ya nggak apa-apa, mabok boleh. Orang lu pernah ngaji nggak dulu ustadz? Katanya Sayyidina Umar aja, imam aja pernah lupa gara-gara mabok kan gitu. Ya itu kan dulu, habis itu kan turun ayat lagi, nggak boleh. La taqrabus sholata wa antum sukara, turun lagi ayat. Ya mungkin nih dulunya suka ngaji nih orang. Ya. Jadi kalau yang kagak ngaji bingung juga, ini orang pintar juga tapi gitu. Ya, jadi kalau menganggap bahwasanya meminum khamar itu halal, maka dia dianggap seperti penyembah berhala. Tapi kalau dia tahu minum khamar ini sebenarnya haram, nggak boleh. Cuman udah kadang keenakan diminum, ketagihan gitu. Ya ada candunya, keenakan. Sama kayak orang ngerokok kan begitu pak. Ya tanya aja ada yang merokok. Orang tuh kalau ngerokok udah biasa ngerokok, dia punya candu. Jadi kalau dia nggak ngerokok nggak enak. Habis makan biasa ngerokok, nggak ngerokok nggak enak. Tanya sama yang ngerokok dah. Betul nggak begitu? Iya. Jadi ada nikotin, ada candunya di rokok. Sama kayak narkoba begitu juga. Dia punya candu yang bikin orang ketagihan. Ketagihan sekali, dua kali. Padahal kalau yang nggak ngerokok, ya kalau yang nggak ngerokok berpikir secara logika, apaan enaknya ngisep asap doang dimasukin ke mulut, habis itu keluarin lagi. Coba kenyangnya di mana? Sama aja orang habis makan muntah lagi kan gitu. Kan perutnya kosong lagi. Tapi kalau yang ngerokok kagak, udah enak aja dah. Dia mendingan nggak makan daripada kagak ngerokok. Gitu. Iya begitu. Nih para perokok. Kan saya nggak ngerokok. Ya, jadi begitu emang rata-rata begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, ada candunya. Ntar biasanya berhenti tuh. Kalau udah sakit, udah batuk-batuk mulu malam tuh, bawahnya pakai kaleng reak. Nah, itu mulai dah tuh pak, bapak nih rokok udah pak berhenti pak, udah cukup nih paru-parunya udah parah pak, itu ya. Buat batuk. Jadi emang banyak ada untungnya juga emang orang rokok pak. Kalau udah tua tuh, untungnya maling nggak masuk ke rumah pak. Kalau tukang rokok itu, ya emang gimana maling mau masuk, batuk mulu pak. 30 menit sekali batuk. Masukin lagi kolong, tidur lagi. Maling mau masuk nggak jadi lu, tahan dulu. Orangnya belum tidur, barusan batuk lu nggak denger gitu. Dia nungguin lagi. Ini udah sepi nih. Baru mau maju, batuk lagi gitu. Itu batuknya batuk berdahak yang ada reaknya itu. Itu udah ya kayak orang tua saya itu gitu. Ya, ada beberapa kiai-kiai gitu juga tuh kalau kita dengar batuknya, ya saya bilang, ya Allah kiai, mohon maaf kiai, kalau saya nih kalau dengar kiai batuk nih, saya ingat orang tua saya dulu batuknya mirip banget begini kalau batuk, ya, udah susah direm batuknya, betul loh, kayak reaknya di sini nggak bisa keluar, gitu, udah kayak begitu, ya Allah, sama dokter pak berhenti, emang susah. Nah orang tua saya dulu kalau masuk ke rumah sakit tuh jajus, rumah sakit itu kan PPIP, nah duitnya banyak ya, gitu masuk ke rumah sakit, dia di rumah sakit minta apa? Dia mau ngerokok di rumah sakit. Nah orang tua saya tanya, Ustaz Zaini, emang tua saya kalau ngerokok tahu sendiri, rokoknya kuat banget, mau ngerokok di rumah sakit, mau ngerokok diomelin sama susternya diomelin, suster, ini kan kamar udah gue bayar. Kamar ini udah gue bayar, ya terserah gue mau ngerokok, gue mau ngapain gak kata. Ya kadang-kadang orang-orang udah tua itu lagunya begitu, teka pernah dulu ibu saya cerita ada orang, dia tahu kan orang tua saya anaknya banyak, kecil-kecil tuh udah lahir lagi, datang orang dari puskesmas biasa ngajarin buat KB kan gitu, datang nama Assalamualaikum Pak Haji, gitu, ngobrol, anaknya berapa nih? Udah banyak 9.
Haji ada program pemerintah, anak tuh cukup 2 aja. Ini kalau kayak gini kan banyak Pak. Ada kata, lu nggak usah ngajarin gue. Gitu. Sekarang anak lu ada berapa semua? Sini gue yang ngempanin semuanya anak lu. Kata gitu. Anak gue segini jangan lu kira gue nggak kuat ngempanin. Anak lu semuanya bawa kemari gue yang ngempanin gue masih kuat katanya. Dia kalau ngomong kan begitu lagunya. Iya. Lu ngempanin anak-anak lu udah suruh KB mah. Mana kira gue nggak punya duit ngempanin anak ini anak lu semuanya kalau gue ngempanin semuanya gitu. Itu hadirin. Emang kalau orang kalau duitnya banyak ngomong enakannya Pak lagu-lagunya. Ya, orang duitnya banyak, orangnya pinter. Ini galak udah dah mah apa juga ngomong itu kalah semua. Gitu. Makanya kan dulu kalau di daerah Kalibata kalau pengajian dibikinnya malam Senin. Tujuannya apa ya? Biar nggak bisa jalan-jalan dia pada. Makanya dulu kalau jalan-jalan Minggu itu jam 12 udah pulang apa? Ntar guru katanya kalau sampai kita ngaji masjid gak ada orang dia berhenti ngajar. Gitu. Modelnya begitu berapa banyak di masjid berhenti ngajar. Pokoknya ajaran nggak dipakai berhenti kita ngapain gue ngajarin lo ajaran gue nggak dipakai. Nah tanya Ustaz Jaini paham banget itu lagunya. Dia sering ikut dari dulu. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Itu aja dah ya udah isya udah lewat. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.